Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 2 Februari untuk IHSG ditutup hijau ya, naik 0,52% ke level 7.238 ya. Jadi secara teknikal ini berhasil breakout untuk IHSG ya, berhasil breakout di atas 7.200-an lagi. Setelah beberapa hari terakhir itu aslinya cenderung masuk. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba hari ini tanggal 2 Februari, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau aslinya net buy lagi, masuk ya, khususnya di saham-saham dengan kapitalisasi besar seperti Bank BRI, Bank Mandiri, ini aslinya net buy cukup banyak. Di saham Bank BRI net buy 461,3 M, kemudian di saham Bank Mandiri net buy 238,6 M, di BBCA, BBNI, Telkom juga aslinya masuk ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada Antam, MDKI, TMG, Pegas. Cuman ya nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi untuk hari ini asingnya akumulasi di IHSG. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir berarti dari tanggal 29 ya, dari tanggal 29 Januari untuk asingnya cenderung masuk ya. Khususnya di saham Bank BCA ini net buy 1 triliun lebih, cukup banyak ya. Selain di saham Bank BCA juga masuk di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom, BRIS. Semoga saja untuk minggu depan masih bisa naik lagi untuk IHSG. Kalau secara Fibonacci untuk resistennya masih di 7.380-an ya. Semoga saja bisa nguji resistennya lagi yang di sini. Tapi sebelum ke level itu mungkin perhatikan saja level ini untuk IHSG ya. Waktu itu kan cenderung sideways, konsolidasi, dan resistennya ada di 7.270-an. Kalau konfirmasi breakout di atas itu untuk minggu depan ya, target price-nya ke 7.380-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA. Hari ini tanggal 2 Februari untuk saham Bank BCA, candlenya merah ya, ditutup sama sih dengan harga penutupan kemarin, tapi di awal market open gap atas untuk saham Bank BCA, jadi sempat breakout di atas 9.750 ya, karena opennya di 9.775, sempat naik tapi habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk asingnya hari ini masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk hari ini tanggal 2 aslinya net buy 96,7 M ya. Cuman kalau kita lihat tadi dalam 1 minggu terakhir net buy 1 triliun lebih ya untuk aslinya di saham Bank BCA. Ini kita lihat lebih detail. Hari ini tanggal 2 Februari untuk sebagian asing keluar, sebagian masuk. Yang keluar itu ada CC, net sell 295,6 M ini, kemudian BK, AK, PD versi asing keluar ya. Kemudian yang masuk ZP, RX, ZP, KZ, IU, AG didominasi broker-broker oleh asing ya. Broker-broker asing mendominasi transaksi BBCA hari ini. Kalau kita total secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk ya. Walaupun sebagian ada yang keluar banyak ini, CC khususnya. CC versi asing net sell 300-an M. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang jualan. Mungkin untuk minggu depan hari Senin, perhatikan saya level ini ya. Semoga aja bisa breakout di atas 9750, ini resisten terdekatnya. Kalau berhasil breakout di atas itu, target price-nya ya ini dekat-dekat 10.000. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini tanggal 2 Februari untuk saham Bank BRI naik 1,74%, lumayan tinggi ya. Jadi walaupun tadi sempat turun, cuman habis itu ditarik naik lagi. Opennya di area resisten untuk tadi. Open gap atas, opennya di 5.800, turun kemudian naik, dan close di 5.850. Kalau secara teknikal untuk resistennya ya di 5.900. Semoga aja bisa ngejar resistennya yang itu untuk minggu depan. Kalau kita lihat untuk hari ini aslinya juga masuk cukup banyak ya di saham Bank BRI. Net buy sebanyak 461,4 M untuk hari ini aja ya. Jadi hari ini aslinya masuk akumulasi cukup banyak di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail untuk aslinya hari ini tanggal 2 Februari yang masuk ada AK,
ZP, BK, YU, BB, AG versi asing NetBuy ini kemudian yang keluar nggak terlalu banyak CC net sell 20,6 M, SQ net sell 5,8 M ya. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, harga sahamnya naik. Ini yang jualan kan broker-broker lokal ya, didominasi broker lokal, ada DX, YP, OD, PD. Jadi ya seperti itu, lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Untuk besok kalau asingnya masih masuk ya, nggak distribusi, semoga aja bisa ini nguji 5.900. Kalau mau entry di level harga saat ini sebenarnya agak nanggung ya, terlalu beresiko juga antara potensi profit dan resikonya lebih resikonya lumayan gede ya, kalau takutnya kalau koreksi turun, walaupun secara teknikal masih uptrend sih. Jadi pun kalau mau entry sebenarnya kurang worth it sih ya, di sini mendekati area resisten ya, walaupun kalau bisa breakout di atas 5.900 ya bisa nguji 6.000-an, tapi lebih amannya nunggu ketika koreksi ya untuk saham Bank BRI ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ketika koreksi kan, karena trennya masih uptrend bullish ya masuk aja ketika koreksi ya, jangan masuk ketika udah di dekat resisten. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang asingnya juga masuk cukup banyak untuk hari ini dan nyentuh resistennya di 6.675 ya. Open gap atas di awal market, kemudian koreksi turun, naik nyentuh resisten. Jadi untuk besok minggu depan lihat aja di awal market gimana untuk saham Bank Mandiri. Kalau langsung dibuka hijau, semoga aja konfirmasi breakout ya. Tapi kalau koreksi turun, mending tunggu di 6.575. Itu support terdekatnya sih. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Bank Mandiri hari ini tanggal 2 Februari. Aslinya masuk lumayan banyak, 238 M ya. Kalau kita cek lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 2 Februari. Secara keseluruhan sih ya yang masuk didominasi broker-broker asing nih, yang keluar juga asing juga sih, yang keluar cukup paling banyak asing ya. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, yang masuk ada ZP, KZ, YU, AK, BB, AG versi asing NetBuy. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng ya. ZP paling banyak NetBuy 137,9 M. KZJU versi asing NetBuy 100 M-an lebih. Kemudian untuk asingnya yang jualan ada BK Netsell 138,9 M ini. Jadi transaksinya didominasi oleh asing, tapi lebih banyak yang masuk untuk asingnya. Untuk lokalnya Netsell. Untuk besok buat patokan misal hijau ya, itu target price-nya lumayan tinggi. Bisa ke 6.950, lumayan tinggi kan untuk target price selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Misal besok konfirmasi breakout ya, walaupun buat nyentuh level 6.950 ini mungkin butuh waktu ya, nggak langsung ngegas naik. Ya, soalnya buat naikin saham Bank Mandiri sampai ke level 6.950 ya pastinya butuh dana yang cukup gede ya, butuh dana asing yang cukup gede. Selama aslinya nggak distribusi aja, cuman agak rawan sih, ini udah mulai bulan Februari ya, kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri untuk saat ini sih sebenarnya waktunya untuk taking profit ya. Ketika mau entry itu nunggu koreksi cukup dalam dulu ya, seperti waktu itu ketika koreksi sampai level 6.200-an, nah itu kesempatan buat entry. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI hari ini tanggal 2 Februari. Untuk saham Bank BNI naik 0,87% ya. Ini konfirmasi breakout sih sebenarnya untuk saham Bank BNI. Open gap atas di awal market ya, setelah 2 hari kemarin itu mencoba breakout gagal. Hari ini konfirmasi breakout di atas 5.750, close-nya di 5.775. Jadi untuk support terdekatnya ya di 5.750 ini udah jadi support untuk saham Bank BNI ya. Semoga saja minggu depan masih bisa bertahan di atas
5.750 dan untuk resistennya lumayan tinggi untuk target price Bank BNI kalau misal masih uptrend ya itu ada di 6.000 ya, di 6.000-an. Coba kalau kita cek lebih detail hari ini untuk saham BBNI hari ini tanggal 2 Februari ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk transaksinya. BNI untuk asingnya lebih banyak masuk keluar ya. Net buy sih untuk asingnya net buy 83M. Yang jadi market maker utamanya AKBK, tapi kedua broker ini cenderung trading ya. Untuk AKBK-nya versi asing. Untuk AK versi asing masuk 18,9M. Yang masuk paling banyak untuk asingnya CC ini 33,9M. Tapi untuk asingnya lebih banyak yang masuk sih. Untuk lokalnya lebih banyak yang keluar. Untuk besok ya seperti tadi ya, perhatikan saya level 5.750. Kalau menurut saya sih mungkin akan sideways dulu ya. Soalnya untuk hari ini pun juga hitungannya nilai transaksinya nggak terlalu rame-rame banget ya untuk saham Bank BNI. Masih wajar sih ya, masih normal sih. Cuman karena secara teknikal ini udah di atas, kalau mau entry buat investasi sih sebenarnya agak kurang pas ya, mending nunggu koreksi dulu aja. Tapi kembali lagi disclaimer untuk besok Senin mungkin minggu depan cenderung sideways. Untuk support kuatnya di sini sih, kalaupun jebol di bawah 5.750 kayaknya masih ada kemungkinan buat koreksi ke 5.660. 5.650 ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya, memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita cek saham BRIS. BRIS hari ini juga masih belum berhasil breakout ya. Tadi mencoba breakout cuman masih belum berhasil. Kalau kita cek untuk asingnya apakah masih masuk? Kalau asingnya masih masuk, kemungkinan minggu depan breakout ya, mudah-mudahan aja. Hari ini masuk cuman kecil sih untuk nilainya ya. Padahal nilai transaksinya 139,5M, lumayan rame untuk saham BRIS, tapi net buy cuma 1,4M aja. Kalau kita cek lebih detail, BRIS hari ini tanggal 2 Februari, itu ada yang distribusi ini siapa yang keluar 20M, YU ya, YU versi asing malah 100% distribusi, jadi udah ada yang taking profit mungkin ini. Kemudian yang masuk ZP, untuk ZP ini cenderung trading ya, nilai transaksinya 57,9M dan net buy 16,3M aja. Untuk lokalnya sendiri, yang masuk sama yang keluar, kayaknya lebih banyak yang masuk sini. Untuk besok minggu depan ya, kalau belum bisa breakout di atas 2330, belum bisa konfirmasi breakout di atas itu sebenarnya ini ya, rawan koreksi. Tapi untuk minggu depan ya, kalau melihat hari ini sebagian masih ada yang masuk ya, maksudnya ada yang nampung walaupun YU distribusi 20,3M. Mudah-mudahan ini sih sideways dulu ya, konsolidasi di area resistennya ini. Kalau bisa breakout ya bagus, untuk target price-nya ke 2560. Ini secara tren kan udah mulai bullish. Jadi misal pun koreksi, itu tinggal tunggu aja kira-kira akan pullback di area mana. Nah, kalau secara tren sih untuk supportnya cukup dalam, ada di 2200-an ya. Dekat-dekat 2200 lah, 2200 ke bawah. Oke, mungkin seperti itu. Jadi jangan buru-buru entry aja untuk minggu depan, apalagi kalau dibuka merah dulu ya. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini naik ya. Kemarin ya, yang nggak terlalu banyak pergerakan. Hari ini naik cukup tinggi, 3% lebih untuk saham ASI, 3,90%, dan ini konfirmasi breakout. Ya, konfirmasi breakout sih. Untuk target price-nya untuk minggu depan ya, kalau masih naik itu ke 5.550. Perhatikan aja level itu, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi ketika breakout ya, di strike volume yang cukup gede ya, target price-nya di sini untuk besok ya, sekiranya di angka 5.550 itu berat buat breakout, ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Kecuali kalau untuk invest ini hitungannya udah di area bottom. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham ASII hari ini sebenarnya kemarin pun udah itu ya, untuk aslinya udah nggak distribusi.
Untuk hari ini tanggal 2 Februari juga untuk aslinya udah nggak jualan ya. Ini net buy walaupun cuman masih 30,5 M. Untuk sekelas ASI sebenarnya belum terlalu banyak, tapi paling nggak udah ada, mending lah daripada aslinya jualan ya. Untuk aslinya ya masuk BK, ZP, BB, YU, AI versi asing net buy. Kemudian yang keluar untuk aslinya AK, CC, RX. Untuk transaksinya masih didominasi oleh broker-broker asing. Aslinya net buy. Untuk lokalnya juga lebih banyak yang masuk ya. Kalau kita lihat sekilas ada RX versi lokal yang 100% transaksinya buy ini. Nilai transaksinya 36M dan net buy 36M. Jadi semoga saja untuk minggu depan di awal market masih bisa hijau ya. Perhatikan saya level 5.550, 5.575 itu area resisten terdekatnya sih. Semoga aja konfirmasi breakout di atas itu. Tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan koreksi dulu mungkin seperti itu ya. Tapi di awal market sih mudah-mudahan dibuka hijau dulu untuk ASII. Untuk supportnya 5.175 udah jadi support terdekatnya. Oke, itu untuk saham ASI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini masih belum berhasil breakout, malahan merah ya. Di awal market itu dibuka merah dulu. Opennya di 3.990, kemudian koreksi turun dan naik. Koreksi turun naik. Sedikit open gap bawah, sorry. Tadi opennya di sini 4.030. Turun kemudian ada perlawanan naik, jadi masih belum bisa breakout. Coba kita cek ya untuk aslinya hari ini apakah masuk Telkom. Hari ini tanggal 2 Februari untuk aslinya masuk loh, ini 55M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net buy 464, jadi sebenarnya untuk aslinya itu cenderung masuk ketika harga sahamnya konsolidasi ya. Jadi semoga aja bisa breakout untuk minggu depan. Untuk hari ini yang masuk untuk aslinya ada KZ, ZP, YU, kemudian yang keluar BK, AK, RX ya. Lebih banyak yang masuk untuk KZ-nya net buy 63,9M, ZP versi asing net buy 32M. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, asingnya masuk. Harga sahamnya ya walaupun koreksi turun 1,24%, tapi masih berada di range konsolidasinya ya, jadi masih bisa bertahan juga di atas 3880. Semoga aja minggu depan bisa breakout di atas 4040 dan ngejar 4180. Mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Goto. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, untuk candlenya hijau, tapi lebih ke doji. Tapi ini sempat koreksi turun, habis itu naik lagi. Ya, nggak terlalu ramai kayaknya untuk Goto. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini. Tanggal 2 Februari ya. Untuk saham Goto aslinya masuk sih 20,3M. Tapi untuk nilai transaksinya di bawah 200M. Jadi hitungannya nggak terlalu ramai. Kita lihat lebih detail tanggal 2 Februari ini ada MG yang net buy 26,6M, ZP net buy 23,8M. Kalau kita lihat sekilas sih cenderung diakumulasi ya, walaupun untuk sekelas Goto belum terlalu banyak. Untuk aslinya net buy, lokalnya ada MG yang net buy juga 26,6M. Semoga saja untuk minggu depan bisa hijau ya di awal market. Untuk target price-nya di 92 ini. Perhatikan saja level ini, kalau masih berat buat breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya kan kalau di area resisten ini gagal breakout, itu ada kemungkinan MG-nya keluar ya, karena cenderung scalpingan untuk tipikalnya MG. Kita tahu sendiri ya, cenderung trading. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Goto. Perhatikan saja level 92 untuk minggu depan ya. Kalau berhasil breakout lumayan tinggi, target price selanjutnya ke 100-an. Tapi kalau gagal breakout mungkin akan konsolidasi dulu di bawah 92 sampai 85 ini. Oke, itu untuk saham Goto ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham SMGA. SMGA hari ini ditutup hijau sih ya. Jadi di awal market open gap bawah, opennya di level 109 naik, tapi habis itu ada perlawanan turun. Kalau kita cek lebih banyak buyernya atau sellernya, kita lihat di sini. Untuk saham
SMGA. Hari ini tanggal 2 Februari. Secara keseluruhan sih untuk nilai transaksinya ya seperti ini ya, nggak ada yang akumulasi banyak. Dan untuk MI ya, MI atau siapa? Kalau kita cek dari awal IPO-nya, MI yang jualan paling banyak, dan untuk hari ini tanggal 2 hitungannya untuk MI enggak banyak bergerak, enggak banyak tampil sih, netb 14 juta aja. Yang jadi market maker utamanya untuk hari ini ada YP, XL, ZP, tapi mereka semua cenderung trading scalping ya, dan juga net sell, walaupun ya cenderung trading juga sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau entry untuk level harga saat ini amannya buat scalpingan ya, dan jangan masuk banyak-banyak juga kalau mau scalping di saham SMGA, karena untuk nilai transaksinya ya ini ya, kita bisa lihat bareng-bareng nggak gede-gede banget untuk saham IPO. Mungkin seperti itu sih untuk saham SMGA. Ini udah tanda-tanda mulai sepi ya. Kalau minggu depan cenderung sepi, kemungkinan itu harganya bisa jadi akan sideways dulu, kalau enggak malah koreksi turun ya. Kita lihat saja untuk minggu depan. Oh, kalau kita ukur coba kira-kira support resistennya ya kayaknya kurang pas juga ya, soalnya baru candlenya berapa ini, 4 doang. Ya kita lihat aja untuk minggu depan ya, amannya buat scalping selama tingkat volatilitasnya masih tinggi aja. Oke, itu untuk saham SMGA. Selanjutnya kita akan cek saham Cegas ya. Cegas hari ini tanggal 2 Februari juga candlenya kecil sih, walaupun naik 8%, tapi kalau dibandingkan yang ini yang dulu-dulu itu ya hitungannya kurang tinggi ya tingkat volatilitasnya. Coba kita cek untuk saham Cegas. Kalau buat scalping sih lumayan ya. Hari ini ada MG sama ZP yang netbay 1 eman lebih ya, walaupun mereka juga cenderung trading, tapi ya lumayan lah, ada sedikit akumulasi. Semoga aja bisa naik untuk minggu depan ke 287 288 ya. Perhatikan saya level ini, mungkin kalau hijau buat teman-teman yang mau entry ya buat trading aja ya. Kalau yang nyangkut di atas ini kayaknya agak berat mungkin kalau buat ke area sini dalam waktu dekat ya, kecuali ada yang goreng lagi. Kalau kita lihat dari awal IPO untuk saham Cegas, BK ya, PO-nya terus jualan, tapi PO-nya beberapa hari terakhir ini nggak tampil sih. Untuk hari ini tanggal 2 untuk PO-nya nggak tampil kan ini, PO. PO net sell 2,2 juta aja, jadi ya mungkin masih menikmati profitnya. Nggak tahu ya, besok kalau PO masuk lagi meramaikan, mungkin untuk saham Cegas ini bisa menarik. Tapi untuk saat ini, walaupun naik 8% lebih, itu belum ada tanda-tanda buat rebound tinggi ya. Kecuali bisa breakout di atas 288, disertai volume yang cukup banyak ya, dengan nilai transaksi yang cukup gede ya, bisa jadi ada yang goreng. Tapi kalau masih sepi-sepi aja ya mungkin akan sideways dulu di bawah 290, 288, 290 ini area resistennya. Oke, itu untuk saham Cegas ya. Selanjutnya kita akan cek saham MSCA. MSCA hari ini naik 7,8%. Kalau kita lihat transaksinya, MSCA hari ini tanggal 2 Februari secara keseluruhan ada YP yang netbay 1,1 M, dan yang jadi market maker utamanya juga YP. Kemungkinan YP ini yang bikin MSCA naik 7% lebih ya, dan AVGB-nya di 362, posisinya 362, close-nya di 356. Nah, floating loss ya. AVGB-nya 362. Close-nya di 356. Berarti YP-nya floating loss itu yang masih rata-rata ya. Yang rata-ratanya floating loss. Bisa jadi kalau di awal market diangkat dulu harga sahamnya naik ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita ukur
pakai koreksinya yang ini, ya bisa dikatakan harga penutupan hari ini sedikit di atas supportnya ya. Untuk supportnya di 354. Ya, perhatikan saja level ini. Kalau misal besok masih bisa bertahan di atas itu, semoga aja sekali digoreng ke 384. Ya, mungkin seperti itu untuk saham MSCA ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.